Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Tapi satu hal yang belum dijawab, dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi. Tapi urusan dia. Nah, pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay dia didenda. Tapi kalau Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Kita sampaikan kepada Presiden, kepada Menteri, kepada Kapolri, kepada pimpinan DPR MPR bahwa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Indonesia itu berdasarkan tauhid, betul? Dan tauhid tidak akan sempurna tanpa Muhammadur Rasulullah, betul? Bukti kita adalah Nabi, bukti kuliah Nabi, betul? Bukti keturunan Nabi, betul? Dan Habib Rizik itu adalah keturunan Rasul, betul? Saya berkata suka dulu satu Rizik pulang terus adanya putih siapkan Habib Rizik, siapkan Habib Rizik. Karena beliau mendaftarkan bagi kami yang adalah keturunan Nabi, betul? Sampai Habib Rizik siapkan Habib Rizik. Prediksi Mahfud MD meleset, penjemput Habib Rizik 3 juta orang. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Damai Hari Lubis, menyebut prediksi Menko Polhukam Mahfud MD meleset soal jumlah massa yang menjemput sang imam besar FPI tersebut. Menurut Damai, Mahfud sempat menyepelekan massa yang menjemput Habib Rizik, sehingga tak perlu dilakukan pengamanan yang berlebihan. Namun nyatanya massa yang menjemput capai jutaan orang. Ternyata jumlah massa yang menjemput Habib Rizik Syihab mencapai 3 juta orang, melebihi orang suci masa penjemputan Khomeini sehingga mendapat maksud keliru. Melebihi orang suci masa penjemputan Khomeini sehingga mendapat mahfud keliru. Begitulah kata Damai ketika dikonfirmasi. Damai menuturkan karena saking banyaknya masa penjemput Habib Rizik, Bandara Soekarno-Hatta pun dibuat lumpuh. Jalan seharusnya 1 jalur terpakai 2 jalur. Bandara lumpuh. Begitulah tambah Damai. Damai menuturkan estimasi waktu yang ditempuh Habib Rizik dari Bandara Suta sampai Petamburan sekitar 4 jam lamanya. Diketahui Habib Rizik sudah sampai di kediaman di Petamburan, Jakarta Pusat. Ia tiba kemarin di Bandara Suta setelah berangkat dari Arab Saudi pada Senin 9 November, pukul 19.30 waktu setempat. Habib Rizik Syihab mengungkapkan cerita soal dirinya yang disebut dihalang-halangi sesaat sebelum terbang ke Indonesia. Habib Rizik menyebut pihak yang menghalanginya sebagai bajingan. Ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, gak berhenti sampai di situ. Begitulah kata Rizik. Menurut Habib Rizik, beragam cara dipakai musuhnya agar dia tidak jadi pulang ke RI. Pertama, ada orang yang membuat email atas nama dirinya. Ada yang menarik, saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Apa sih pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal, jadi ada upaya begitu. Ini bukan jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban, pura-pura playing victim. Enggak. Memang benar mau dibatalkan. Apa sih isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu.
Ini bukan jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban, pura-pura paling fiktif. Enggak, memang benar ada yang mau membatalkan. Begitulah sebut Habib Rizik. Habib Rizik mengatasi gangguan pertama yang diceritakannya dengan cara mengklarifikasi langsung kepada pihak travel ketika ditelepon langsung. Habib Rizik mengatakan kepada travelnya bahwa itu email palsu. Imam besar FPI lanjut ini menceritakan gangguan kedua yang dialaminya sebelum terbang ke RI. Gangguan ini masih berbentuk email. Tapi nggak puas sampai di situ, malah Ahad yang lalu pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya membeli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing, Saudia. Ternyata kursi Saudia itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul, minta supaya jadwal saya, istri, dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Itulah sebut Rizik. Jadi malam Ahad itu sudah batal, saya punya jadwal, tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam. Kalau diumumkan, ikhwan. Padahal kita kan masih punya peluang untuk memperbarui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan, pembatalan yang pertama kita umumkan, yang kedua tidak kita umumkan. Begitulah jelas Rizik. Rizik mengaku punya tujuan memilih tidak menceritakan gangguan kedua yang dialaminya. Rizik ingin melihat pihak yang disebutnya bajingan-bajingan itu tertawa, padahal dia dan keluarga tetap berhasil mendapatkan tiket. Tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang. Dia merasa menang, ketawa-ketawa, ahahaha, udah batal loh. Besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biar aja dia senang, gak apa-apa. Jadi sengaja kita biarkan. Kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking, ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetapi kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi dan kita dapat. Kita diam. Kita tidak umumkan kalau kita punya tiket baru. Ini kita tidak umumkan, lancar semua. Begitulah sebut Rizik. Menurut Rizik, informasi yang mendapatkan tiket baru pulang ke RI jebol juga. Gangguan pun dialaminya lagi. Saya berangkat jam 7, dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full, semua kita sudah dapat. Barang sudah masuk, tiba-tiba jam 4 sore dari airport dapat panggilan. Saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan-permainan gila-gilaan ini. Nah, kita tanya, kita konfirmasi. Ini bagaimana bisa batal? Alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan sebagainya. Begitulah tutur Rizik. Menurut Rizik, tujuan orang yang disebut mengerjainya ini ingin dia batal berangkat ke RI karena peraturan di Saudi tak mengizinkan putri dan istri tinggal di kafilnya. Namun, kata Rizik, masalah ini terpecahkan karena pihak Saudia membantunya. Tapi alhamdulillah otoritas Saudi membantu kita. Mereka juga kaget, ini ada apa kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami. Akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah bisa masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi, tidak akan pernah mampu melawan kehendak Allah. Begitulah sebut Rizik. Saat publik masih hangat bicarakan kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia, musisi dan politisi Ahmad Dhani ikut turut menjadi sorotan. Saat Habib Rizik pulang, Ahmad Dhani tak menyia-nyiakan momen saat menyambut imam besar FPI. Ia berpose bareng Habib Rizik Syihab dan membagikan fotonya di media sosial Instagram. Pada foto itu, Ahmad Dhani tersenyum lebar berpose di samping Rizik Syihab. Begitu pula Rizik yang juga tersenyum lebar berpose dengan suami Mulan Jamila. Ahlan wa sahlan ya Habibana. Begitulah tulisnya. Foto ini langsung jadi sorotan, postingannya juga banjir komentar warganet. Berikut ini komentar warganet di postingan Ahmad Dhani.